69%. Tapi kan Pak Ajib, ini datanya dirilis oleh BPS yang kredibilitasnya, validitasnya sudah bisa dipertanggungjawabkan begitu. Oke, gini, kita akan lihat bagaimana sisi evaluasi kritisnya, tapi juga sisi memang realitasnya. Realitas itu artinya ya memang angkanya cenderung mendukung ke sana. Tapi ada satu sisi fenomena ekonomi maupun sosial yang cenderung kontraproduktif, yang cenderung paradoks istilahnya. Contoh, bagaimana sebenarnya fenomena sosial Rojali Rohana itu kan adalah sebuah fenomena yang di-capture oleh masyarakat. Itu dibantah oleh beberapa pihak bahwa Rojali Rohana ini hanya berlaku di media sosial, tidak berlaku di dunia nyata begitu. Apa yang kemudian dapat dibantah oleh Anda? Oh, ini bukan kita membantah sebenarnya Mas Irsal, tapi kita menyandingkan data. Karena kemudian kondisi dan fenomena sosial yang dipotret oleh masyarakat ini didukung oleh data indikator makroekonomi yang lain yang namanya PMI manufaktur. Di mana PMI manufaktur itu mengukur bagaimana demand side maupun supply side. Bagaimana private sector memproduksi barang dan jasa, tapi kemudian juga bagaimana kemampuan masyarakat menyerap atau membeli. Dan Mas Irsal bisa bayangkan, selama kuartal kedua kita, bulan April, Mei, dan Juni selalu mengalami kontraksi. Dan bahkan pada bulan April 2024, Mas Irsal, itu hanya 6,7. Itu adalah terdalam, kontraksi paling konstruktif sejak 4 tahun yang lalu, sejak tahun 2021. Kemudian bulan Mei agak naik, bulan Juni di akhir kuartal kedua pun juga masih 46,9. Walaupun Juli sudah agak naik, tapi masih konstruktif, masih di bawah angka 50. Artinya indikator ini yang kemudian mendukung dan juga mengkonfirmasi bahwa daya beli masyarakat itu sedang mengalami tekanan. Sehingga kemudian kalau ditanya, fenomena Rojali Rohana juga ada pembantahan. Kita tidak mungkin mengkalkulasi sesuatu yang bersifat kualitatif. Rojali Rohana kan kualitatif dong, karena nggak bisa diukur. Tapi kita bisa mengukur ketika Rojali Rohana ini tidak membeli suatu barang saat bertatapan muka, tapi ada data dari beberapa penyedia e-commerce begitu, mereka melakukan jual beli lewat media online. Dan mereka sedang, mereka transaksi di online memang sedang mengalami kenaikan yang begitu luar biasa. Tapi apakah itu juga serta-merta menjadi penopang pertumbuhan ekonomi kita? Oh iya, sudah pasti, sudah pasti. Karena begini, berbicara masalah ini kan juga masyarakat sedang mengalami shifting, mengalami perubahan antara penjualan secara offline menjadi online. Betul. Itu memang menjadi realitas masyarakat. Karena kan mereka cenderung lebih selektif dalam memilih. Tapi begini sebenarnya, Mas Irsal, di Indonesia market ini agak unik. Karena selain katakan tadi Rojali Rohana dan lain-lain menjadi sebuah fenomena sosial, kita ini ada sebuah kondisi yang namanya lipstick index. Lipstick index itu kadang-kadang orang berpikir 2 kali untuk mengkonsumsi barang yang secara umum dikonsumsi, tapi begitu ada hal tersier yang membangkitkan pride, mereka akan beli itu. Makanya kemudian kenapa kayak kosmetik sekarang juga tambah laris kok gitu. Terus, tapi apakah itu seiring dengan kemampuan daya beli masyarakat, apa cuman gara-gayaan aja, terus kemudian pengen tampil tapi sebenarnya perekonomian kita sedang morat-marit begitu. Kan banyak sekarang tipikal masyarakat Indonesia tidak kita pungkiri bahwa meskipun tidak punya uang, yang penting gaya nomor 1. Memang itu yang disebut lipstick index. Makanya kalau misalnya ada konser, ada nonton bola, bikin tiket war 10 menit habis. Padahal uangnya juga dari pinjaman online. Ada yang seperti itu misalnya. Nah, artinya begini sebenarnya. Masyarakat misalnya kan konsumsinya tingkat tinggi sebenarnya. Berapa uang masuk itu yang dibelanjakan. Bahkan ketika kemampuan ekonominya kurang pun mereka pinjaman online. Makanya kalau kita lihat pinjol juga angkanya naik drastis. Tapi poinnya begini, Mas Irsal. Memang yang perlu kita cermati ketika pemerintah ingin fokus dengan sustainability, pemerintah ingin fokus dengan pertumbuhan ekonomi yang terus naik, karena sekali lagi di tahun 2026 pemerintah membuat target yang lebih eskalatif dengan pertumbuhan ekonomi di atas 5,6%. Kalau pemerintah ingin agar itu bisa lebih achieve, maka potensi harus terus mendukung daya beli ini dengan baik. Dan satu-satunya yang bisa didorong oleh pemerintah yang namanya job creation. Kalau di China, Mas Irsal, seluruh kementerian, seluruh lembaga itu orientasinya